Nah, kita langsung aja mulai. Ya, Pak. Kalau cepat selesai. Ya, Pak. Boleh, Pak. Ya, yang telah mengunggah tugas yang sudah ada PTK itu Bu Titin dan Ibu Wit. Bu Yanti perangkatnya udah diunggah tapi PTK-nya nggak ada. Bahasa Indonesia masih kosong. Nah, silakanlah siapa duluan yang memaparkan. Atau Ibu Titin atau Ibu Iwit duluan, silakanlah. Apa temuannya sehingga bisa membuat PTK untuk siklus 3. Berarti hasil refleksi yang kemarin. Silakan. Apa duluan, Bu Wit atau Bu Titin? Karena dua lagi belum Ya, ada Pak. PTK-nya. Duit, Pak. Siapa Bu Wit? Boleh. Ya, Pak. Duit ya, Pak. Nah, silakan Wit. Pada pertemuan Nah, silakan di share bahannya. Bahannya untuk siklus 3 di share. ya, Pak. Bu Yanti PTK-nya belum diupload ya. Ya, Pak. PTK-nya belum diupload Bu Yanti. Yang di sini, Pak. Iya, Pak. Yanti ragu, Pak. Tadi ragu Yanti. Nggak sangka Yanti perangkat aja tadi, Pak. Sebentar, Pak. Ya, kan pertama siklus 3 sekarang kan. Ya, Pak. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Silakan Bu Wit duluan. Ya, Pak. Iwit kan mengukur rata-rata anak, Pak. Ditampilkan siklus 3 itu. Bagaimana bentuknya siklus 3 itu? Ditampilkan itu. Siklus 3. Ya PTK untuk siklus 3-nya. Tampilkan ya, Pak. Mati. Mana menampilkannya, Pak? Ada di bawah itu kan, Bu Wit, present now. Presentasi sekarang ya. Ya. Kemudian ambil seluruh jendelanya. PTK. Oke, Assalamualaikum Pak Rahmat. Sudah tampil, Bu Sri? Udah nampak. Nah. Udah, Pak. Ya, Pak. Ini siklus 3-nya. Siklus 3-nya Nah. Ya. Siklus 3-nya dilaksanakan setelah refleksi pada siklus 2, Pak. Di mana pada siklus 2
rata-rata anak sudah naik Pak menjadi 80. Tapi pada siklus 3 ini Ewit lebih meningkatkan lagi. Di mana permasalahannya pada pengolahan data Pak. Ya. Pengolahan Udah. data. Nah, terus. Di mana siswa masih belum optimal dalam mengumpulkan data itu. Maka lakukan bimbingan lagi bagaimana cara pengolahan data tersebut, didiskusikan lagi sampai nanti hasil rata-rata anak ini meningkat Pak. Nah, itu yang diharapkan pada siklus 3 nantinya Pak. Ya Pak, sehingga nanti anak bisa mengolah data dan dapat meningkatkan hasil belajarnya Pak. Dan nilai rata-ratanya jadi meningkat. Oke, kemudian itu yang Pak Duit, yang verifikasi ini apa? Apa Pak? Verifikasi. Ya. Buktiannya Pak, dibuktikan dengan nanti ada nilai dengan melakukan tes Pak, tes evaluasi pada akhir, di mana tes itu dilakukan secara mandiri dengan soal, dengan butir soal, kemudian nilainya direkap, dicari nilai rata-ratanya, sehingga di situ bisa melihat bagaimana rata-ratanya apakah meningkat atau tidak. Tapi yang diharapkan hasil rata-ratanya meningkat Pak. Ini Sinta nomor berapa yang akan diperbaikinya? Modelnya apa pakai? Yang D Pak, pengolahan data Pak. Nah, model pembelajarannya apa? Discovery learning Pak. Nah, discovery planning, kemudian yang diperbaiki sekarang di bagian Sinta pengolahan datanya. Iya Pak. Nah, Sinta yang lain gimana? Sinta yang lain, anak-anak bisa Pak dalam mencari informasi, mengumpulkan data, mereka bisa mengumpulkan pernyataan tentang masalahnya, dia bisa. Pemberian rangsangan, setelah berrangsangan, anak bisa menanggapi Pak. Yang lainnya mereka bisa. Nah, coba lihat yang di desainnya di atas. Nah, bukan yang perencanaannya, ada disebutkan di sana. Ada Pak. Ini, bahwa Pak. yang Sinta yang lain itu. Coba lihat hasil refleksi sebelumnya, Pak No. Refleksi siklus 2. Yang siklus 2. Oh, siklus 2, Pak. Iya lah kan. Refleksi siklus 2. Nah, ini siklus 3 nih. Ini, Pak. Nah. Refleksi pada siklus 2 ini digunakan untuk membedakan hasil siklus 1 dengan siklus 2. Apakah terjadi peningkatan atau tidak, Pak. Jika belum terdapat peningkatan, maka siklus dapat diulang kembali atau dilanjutkan pada siklus 3, Pak. Maka pada tahapan ini dilakukan evaluasi, Pak. Nah, sehingga nanti diharapkan rata-rata anak itu bisa lebih meningkat. Ya, berarti di refleksi ini kan istilahnya Bu Win sudah bisa menunjukkan kekuatan dan kelemahannya. Jadi dari masing-masing Sinta itu yang memiliki kekuatan yang mana, strateginya yang masih memiliki kelemahan yang mana. Jadi yang kelemahan itu yang akan kita jadikan sebagai perencanaan untuk siklus 3 tuh gitu. Oh, ya. Ini yang di refleksinya belum kelihatan Pak nampaknya. Iya, Pak. Belum kan? Iya, Pak. Ditambahkan kekuatan. Nah, jadi nanti Ibu ditambahkan. Yang refleksi itu artinya kita kilas balik sehingga dapat menentukan kekuatan dan kelemahan. Jadi artinya masing-masing Sinta itu diuraikan di sini, ya kan? Wit uraikan. Jadi masing-masing Sinta itu kan punya strategi. Dianggap strategi Sinta yang mana yang masih dianggap masih memiliki kelemahan. Yang kelemahan itu yang akan kita gunakan sebagai perencanaan untuk siklus yang ketiga, gitu. Berarti kan di sini ya Pak, di refleksi ini. Iya, ya kan namanya aja refleksi. Refleksi itu kan hasil akhirnya nanti itu kan adalah kekuatan dan kelemahan, gitu. Iya, iya Pak.
Ya kan? Jadi artinya yang strategi dari masing Sinta yang sudah memiliki kekuatan kan diusahakan dipertahankan, akan gitu. Nah, jadi kita tidak akan mengubah strateginya, tetapi yang Sinta yang dianggap masih memiliki kelemahan, ya itu yang kita perbaiki atau ditambahkan atau diubah atau gimana gitu kan. Nah, jadi itu yang digunakan sebagai perencanaan pada siklus 3. Nah, gitu. Jadi siklus yang sudah yang sudah punya kekuatan itu ditulis di dalam tindakannya nanti. Coba lihat di bawah. Setelah perencanaan kan ada tindakan WIT di bawah. WIT setelah siklus 3 WIT. Setelah siklus 3, Pak. Ya, pelaksanaan. Ya pelaksanaan ini ha. Iya. Nah, jadi pelaksanaan ini ya WIT urai itu menurut discovery learning WIT pakai itu. Oh, diurai. Ya, misalnya Sinta yang pertama, misalnya stimulus. Nah, mungkin stimulus itu sudah punya kekuatan, ya kan? Kemudian kita salin dari siklus 2. Dari siklus 2 salin. Ya, artinya itu kan tidak mengalami perubahan. Akan gitu kan? Jadi pelaksanaan pada siklusnya ketiga ini semua siklusnya lengkap seluruhnya, tetapi ada di antara satu Sinta itu yang kita perbaiki ya gitu. Iya. Kan untuk yang lain juga seperti itu. Oke? Ya, jadi jangan tidak dituliskan di sini, Wid. Kalau tidak nulis nanti kan malah bingung. Jadi yang Sinta dari mode pembelajaran itu tetap ditulis utuh seluruhnya di siklus 3 gitu. Ya, di perencanaannya ya, Pak? Ya, bukan di pelaksanaan. Oh, di pelaksanaan. Ya, di pelaksanaan, Wid. Kalau di perencanaan itu, WIT kan cuma artinya merencanakan yang strategi dari siklus dari Sinta yang strateginya masih dianggap memiliki kelemahan. Nah, itu bunyi di perencanaan itu. Yang memiliki kelemahan itu ya, Pak ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, saya kira diperbaiki aja sebelum mulai, karena ini ada 2 hari, tidak salah Pak. 2 hari kegiatannya. Iya, Pak. Perbaiki berarti di perencanaan ya Pak, diurai Sintanya ya Pak, dari mulai pemberian rangsangan sampai nanti stimulasi ya. Bukan, jadi perencanaan WIT itu kan menyambung dari refleksi siklus 2. Nah, jadi yang temuan yang di siklus 2 yang masih memiliki kelemahan, strategi dari Sinta masih memiliki kelemahan, itu digunakan sebagai perencanaan untuk siklus 3. Oh ya Pak. Ya, jadi Sinta yang mana yang dianggap masih memiliki kelemahan strateginya. Nah, kemudian pada bagian yang ke pelaksanaan, itu semua Sintanya ditulis. Oh iya kan, jadi si guru itu ya tetap juga melaksanakan seluruh Sintanya itu di dalam pembelajaran siklus 3. Ya, tapi hanya strategi yang siklus mana yang diubah itu. Nah, gitu. Jadi artinya siklus yang sudah dianggap memiliki kekuatan itu dipertahankan, itu aja. Oke, seperti itu. Ya, sekira udah, Wid. Oke. Udah, Pak. Memperbaiki Pak. Ya, sudah, oke. Gue ditin lagi. Pak, mungkin nambahkan sedikit, Pak. Ya, silakan. Apa mau Bapak Rahmat tambahkan? Silakan. Ini Pak, yang masalah tadi Bu Wid untuk siklus ketiga dia akan meningkatkan lagi adalah pengolahan ya Pak ya, data pengolahan data katanya Pak ya. Kalau kita lihat dari instrumen yang akan dilaksanakan adalah penilaian pengetahuan. Kalau sebaiknya bagaimana kalau yang pengolahan informasi itu lebih dikaitkan keterampilan bagaimana biasanya tuh Pak? Sehingga kalau nilai saya tadi kan sudah pengetahuan tadi kan sudah meningkat itu Pak. Yang masalah kan pengolahan data. Kalau pengolahan data tentu lebih bagusnya adalah kepada keterampilan, sehingga proses kegiatan siswa ketika mengolah data akan lebih kelihatan. Mungkin itu masukan sedikit Pak. Iya, artinya
Kan itu yang dikatakan strateginya itu. Jadi strategi dari dari proses pengolahan data itu yang harus diperbaiki. Ya kan? Jadi kalau dia sudah mengumpul data itu sudah otomatis sifatnya adalah keterampilan itu. Ya kan? Jadi bagaimana strategi di dalam dia mengumpul data itu. Ya kan? Jadi itu bagian strategi gitu. Jadi kalau pengetahuan kan sudah ada di stimulus di depan, supaya kan. Oke, memang itu artinya. Ya. Jadi strategi cara mengumpul data itu yang diperbaiki pada Sinta itu. Oke, Pak? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Mantap. Silakan Bu Titin, atau yang lain ada yang ingin menambahkan silakan. Bu Yanti atau Pak Serizal. Ya ada Pak, masalah siwit kurang di siklus 3 juga kurang mendetail di perencanaan yang dibuatnya Pak gitu. Ya, itu kan sudah diberi saran tadi Bu Yanti, kan harus dia meninjau ke belakang refleksinya. Iya. Ya, itu, Jadi Pak. di refleksi itu akan kelihatan nanti mana yang memiliki kekuatan, mana yang memiliki kelemahan. Yang kelemahan itu dijadikan dasar di dalam perencanaan siklus 3, kan gitu. Jadi kita memandang antar daripada sintak model pembicaraan yang digunakan. Ya kan, karena sifat PTK sekarang ini yang dilakukan untuk Bu Wit itu kan berlatih bagaimana menggunakan model pembelajaran discovery learning, kan gitu. Iya, Pak. Ya kan, yang sintak itu sama, tetapi strategi masing-masing sintak itu kan guru yang tahu gitu. Iya, Pak. Paham kan? Paham, Pak. Ya. Pak Rizal ada minta tambah silakan. Sudah, Pak. Nah, kalau kemudian Bu Titin lagi. Atau Bu Yanti sudah mengupload, nak? Udah, Pak. Baru siap upload, Pak. Ya, menunggu Bu Titin muncul, silakan Bu Yanti sudah di tempat gitu. Ya, saya belum mendownload, tadi masih kosong Bu. No, punya Bu Sriak. No. Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Apa yang dari hasil refleksinya? Itu suaranya di mute itu, Bu Yanti. Bu Yanti. Pakai present itu aja Bu Yanti. Present 1 tab aja. Pakai present 1 tab aja. Ada terdengar suaranya. Ribut lagi Bu Yanti. Suaranya di mute tuh, Bu Yanti. Udah terdengar, Pak Has? Nah, udah. Ya, bagus. Ya.
Iya Pak, ini siklus yang siklus kedua yang di kemarin kelemahannya masih pada yang prosedur yang kedua Pak, yang menanya, Ya, gitu. Lihat ujungnya kan di refleksi itu Bu Yanti. Ya, direfleksi. Yang direfleksi ini Pak. Yang mana? Belum kelihatan. Ya, udah kelihatan Pak. Itu kan udah kelihatan refleksinya, tapi yang kekuatan kelemahan ini kan belum kelihatan di sana. Iya Pak, belum Mbak, ini jarak umum aja yang dibuat Pak. Makanya kasus yang sama kayak Siwit tadi tidak dijabarkan di refleksinya bahwa ini yang lemahnya gitu Pak. Cuman yang di sini Pak, yang ini yang dibuat di sini Pak, waktu yang di bab 4-nya kan udah diangsur nih Pak. Pada waktu yang di sini Pak, enti tabelnya Pak, enti liatin Pak. Pada deskripsi aktivitas mengajarnya Pak. Yang di sini masih yang tidak terlaksana pada siklus kedua. Ini Pak, kegiatan mana? Oh, ini masih salah berarti. Yang di sini Pak, sebenarnya yang ke sini Pak, yang kaitan yang untuk merangsang siswa menjawab nih Pak, masih di sini menunggu pertanyaan ke siswa ini Pak. Masih belum terlaksana maksimal Pak. Ya. Nah, itu masih belum terlaksana maksimal. Siswa mendengarkan materi dan yang mereka lakukan juga masih belum terlaksana maksimal Pak. Bu Yanti pakai model apa? Saintifik Pak. Saintifik. Iya Pak. Nah, saintifiknya yang ditabel tadi itu. Yang tabel ini Pak, aktivitinya Pak. Ya, aktiviti kaitan intinya. Iya Pak. Sebentar Pak. Ke atas dulu Pak. Kemana ke bawah nih? Dari sini. Iya sebentar Pak. Sebentar Pak. Ini Pak, pendahuluan. Ini Pak. Ya, jadi cepat betul, bingung nggak? Ya, ini yang intinya Pak, tadi pendahuluan. Ya, menayangkan berarti itu kan pengamatan. Ya. Udah mengarahkan siswa untuk menanya terkait yang ditayangkan. Kita udah. Saya mengarahkan itu kemana? Perginya Sinta kemana itu? Menanya Pak. Sinta untuk merangsang siswa menanya Pak. Nah, di sini kan udah diberikan. Cuman tanggapan dari siswanya udah ada juga gitu Pak. Cuman sedikit baru Pak untuk itunya. Iya. Sekarang Bu Yanti kan. Ya Pak. Itu kan mengamati. Nah, mengamati itu strateginya itu yang Ibu Yanti tulis, misalnya disediakan 3 buah video atau apa misalnya. Nah, diamati kan itu yang strategi maksudnya. Ya. Nah, kemudian nanti kan ada menanyakan itu apa strateginya. Nah, itu yang Ibu Yanti tulis. Jadi kalau ditulis misalnya merangsang seperti itu kita nggak tahu. Yang mau dilihat PTK ini adalah ya kan strategi yang Ibu Yanti miliki, itu yang ditulis. Cara-caranya bagaimana? Iya. Ya Pak, ya kan? Cara-caranya itu ya ditulis di sana. Ya, jadi kalau cara-cara itu tidak pas nantinya, tidak bisa meningkatkan nilai, kan kita perbaiki. Kan itu artinya Bu Yanti. Iya Pak. Jadi kalau di sini kan masih umum Pak. Umum betul, jadi bingung nanti ini dia mau diperbaiki yang mana kan gitu. Jadi artinya yang perlu dipikir guru itu adalah strateginya gitu. Nah, misalnya strategi misalnya di dalam hal menanyakan, nah, apa yang dikerjakan misalnya, atau ada sejenis misalnya berkaitan dengan pengamatan video, nah, kan gitu yang di atas itu kan. Ya. Nah, ya Ibu Yanti tulis ini kan belum ada kan? Belum Pak. Nah, iya itu artinya kita kan nggak tahu bagaimana yang akan diperbaiki. Gitu ya Pak. Ya kan? Nah, kemudian begitu pula membimbing di bawah ini bagaimana cara membimbingnya? Ya, yang 4-nya, nomor 4 kan gitu. Ya, membimbing sama mengumpulkan informasi. Iya, nah,
di sana itu ditulis strateginya. Ya, ya kan? Pak. Ya. Nah, sekarang dari yang ini, yang direfleksi siklus 2 hasilnya apa? Refleksi siklus 2, Pak. Ya, apa hasilnya? Yang siklus, sebentar, Pak. Ini, Pak, siklus 2, Pak. Dari tabel, berdasarkan tabel, Pak. Nah. Masih sudah terlaksana, tapi aktivitas ditingkatkan dalam menanya yang belum berjalan dengan maksimal, Pak. Nah, ya, berarti kan bagian M2-nya itu. Iya, Pak. Nah, berarti kan cara-cara Ibu Yanti itu yang harus diubah, kan gitu. Iya, Pak. Nah, maka harus terdokumentasi seperti tabel yang di atas tadi, itu ditulis cara yang sebelum ini bagaimana, nah, kan gitu. Iya, Pak, ya. Saya melakukan lagi pada siklus 3 caranya bagaimana, nah, kan gitu, Bu. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke. Nah, lihat di ini kok sudah pembahasan. Ya, ini yang maksudnya tuh yang di ini kan masih di metodologi nih, Bu Yanti. Oh, masih metodologi, Pak. Ya, Pak. Ya, belum bab 4-nya ini. Iya, iya. Enggak, Pak. Nanti buka kembali, Pak. Ini siklus 2, Pak. Ya, sampai di refleksinya di bawah. Ya, Pak. Belum, Pak. Nah, ini kan belum kelihatan sini, Bu. Ya, Pak. Nah, kan belum, kan? Belum, Pak. Ya. Jadi berdasarkan itu baru kita bisa membuat yang di perencanaan siklus 3. Nah, lihat yang di perencanaan siklus 3. Masih umum juga, Pak. Wah, itu ya diubah lah agar terfokus. Iya, Pak. Iya, kan? Iya, Pak. Nah, yang penting caranya kan tahu gitu. Jangan nggak tahu caranya nanti malah bingung kan? Mau dikerjakan. Ya, berarti di kegiatan inti, strategi kegiatan inti ini nanti, Pak, ya, yang dirubah gitu. Iyalah. Ya, Pak. Yang sudah memiliki kekuatan itu dipertahankan. Iya, Pak. Ya. Oke. Iya, Pak. Oke, berarti. Bu Titin lagi. Pak Sirza belum upload kan? Pak. Ya, silakan Pak. Mungkin sedikit menambahkan juga sedikit, Pak. Sesuai dengan tampilan dari Bu Sri maupun Bu Witri tadi, Pak. Dari siklus pertama, siklus kedua, kita tadi seperti Ibu Titin sampaikan, bahwa siklus pertama siswanya sudah menanyakan sudah aktif katanya, mengamati sudah aktif, cuman di data proses yang belum. Di sini kita belum melihat berapa persen dari siklus pertama ke siklus kedua dari masing-masing sintak tersebut peningkatan datanya, Pak. Misalnya di siklus 1 siswa aktif cuman 30%. Siklus kedua misalnya siswa sudah 70%. Siklus ketiga diharapkan tentu lebih tinggi lagi. Data-data seperti itu belum kita lihat di refleksi masing-masing siklusnya, Pak. Jadi begitu juga untuk Bu Sri nanti diharapkan juga ada data seperti itu. Tentu kita juga masing-masing siklus itu ada juga instrumen-instrumen penilaian. Ya, apakah siswa ini sudah, misalnya si Budi, untuk siklus pertama mungkin dia itu sifatnya belum mau bertanya. Di siklus kedua dia sudah bertanya, berarti kan ada datanya masing-masing siswanya tersebut. Mungkin itu pendapat saya, Pak, sehingga setiap siklusnya itu ada data yang konkret yang bisa ditampilkan di PTK kita ini. Ini kira-kira tambahan, Pak. Juga minta arahan apakah boleh seperti itu, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Nah, ini tambah sedikit, Pak, nanti agak ragu sedikit.
apakah itu dibuat di siklus 3 atau di siklus 4 Pak, semua presentasinya itu Pak? Enggak, sekarang kan judul kita tadi itu kan terkait dengan nilai. Ya. Jadi refleksinya itu refleksi terhadap nilai. Iya Pak. Ya kan, kalau kita katakan keaktifan, itu kan standar ukurnya kan tidak ada. Ya. Ya, nanti dikatakan bagus, nanti berapa? Kita kan juga nggak tahu mungkin satu yang bertanya dari sekian, nanti tidak ada lagi yang bertanya kan. Iya. Jadi artinya kita kan mengidentifikasi strategi kita kenapa dia satu bertanya. Iya Pak. Nah ya kan, jadi artinya karena ukuran terakhir kita itu adalah hasil belajar Pak Rahmat, ini bukan aktivitas, karena aktivitas itu kan artinya itu ada di dalam sikap. Ya, di dalam evaluasi sikap kan ada aktivitas, kan bertanya. Orang tidak bertanya, bagaimana merangsang orang bertanya. Nah, sekarang yang diajarkan itu bagaimana si guru itu merangsang orang untuk bertanya. Jadi strategi itu yang kita buat. Maka hasil akhirnya nanti kita akan melihat dari rata-rata nilai yang dihasilkan. Di rata-rata nilai itulah yang akan kita gunakan sebagai refleksi. Jadi guru akan bertanya. Ya kalau sebagai catatan sementaranya aja tidak jadi masalah. Tapi kalau itu akan diolah datanya nanti, itu kendala. Ya kan? Karena dikata aktif kemarin itu ada yang menulis aktif, nanti akan bikin kuesioner dan sebagainya. Itu tidak akan selesai dalam waktu ini. Jadi cukup kita artinya mengambil dari finalnya nanti dari hasil belajar saja. Ya kan, yang penting yang harus kita belajar sekarang ini bagaimana mengembangkan strategi daripada masing-masing guru di dalam sintak yang ada pada model pembelajaran yang akan kita gunakan. Kecuali kalau ukuran seperti disebutkan oleh Pak Rahmat tadi, misalnya discovery learning dalam upaya meningkatkan keaktifan siswa, maka itu kan harus ditambah di dalam kajian bab 2-nya itu bagaimana mengukur keaktifan. Ya kan, karena kemarin itu sudah diusulkan seperti itu, saya lihat skalanya itu juga malah bingung, ya harus membuat kuesioner lagi kan, ya. Dan yang kedua masalah keaktifan itu kan masalah sikap, ya, yang sikap itu kan juga sudah ada di bagian penilaian, itu cuma arahan dari guru kan. Jadi kalau orang kurang bertanya, bagaimana membuat dia sering bertanya kan gitu. Jadi kalau orang itu diam bagaimana? Tetapi di dalam hal masalah sikap, guru tidak berperan untuk melakukan penilaian. Ya kan? Jadi yang melakukan penilaian itu ya di bagian pengetahuan dan keterampilan. Karena sikap itu nanti kan juga ada sikap karakter. Jadi yang Pak Ahmad masukkan tadi itu adalah sikap karakter itu. Kemudian sikap dari secara umum ada 10, ya kan? Nah, yang 10 itu saya kira guru tidak menilai di sana itu. Jadi guru cukup mengamati kalau misalnya dia sudah mencapai kriteria yang sangat mengkhawatirkan, misalnya, itu kan perlu dilaporkan ke wali kelas, kan gitu. Wali kelasnya akan bertindak, bukan guru. Kan kalau guru yang bertindak nanti Bu Yanti mencubit, nanti kan mengadu pula, kasus hukum pula jadinya. Ya kan, kalau Pak Rizal mentampar pula kan ini juga kasus hukum. Jadi memang itu yang kita cegahkan sekarang ini. Ini bagaimana kita melatih guru itu mencegah hal seperti itu. Jadi silakan lapor di wali kelas. Nanti wali kelas nanti akan menindaklanjuti pada guru BK. Sudah kelewatan betul, tentu sekolahnya akan bertindak lagi. Ya kan? Jadi itu masalah sikap gitu. Ya, masalah sikap gitu. Jadi guru mengamati. Jadi Pak Rahmat sudah ada yang membuat itu kemarin. Waktu ditanyakan bagaimana mengukur aktivitas, malah bingung. Malah ada pula yang membuat motivasi, bagaimana mengukur motivasi, malah bingung. Ya kan? Karena itu kan harus dicantumkan di bab 2, kajian teorinya. Jadi kalau tidak jelas cara mengukurnya, ini kan hasil PTK kita kan amburadul jadinya. Maka kemarin itu sudah diambilkan hasil finalnya saja, yang dilihat dari rata-rata kelas. Rata-rata kelas itu adalah ukuran yang paling unggul itu. Yang paling unggul. Kalau seorang guru misalnya di dalam pembelajaran, kalau mau memperbaiki diri istilahnya, kalau rata-rata kelasnya di bawah KKM, artinya apa? Gurunya yang remedi itu. Karena setelah prosesnya tidak jalan, kan itu artinya. Nah, sekarang kita tidak melihat sampai di sana.
Kita sekarang ini berlatih Sinta dari berlatih strategi dari masing-masing Sinta. Nah, itu artinya. Jadi tadi yang saya sampaikan Ibu Yanti tadi adalah bagaimana strategi Ibu Yanti tadi untuk membuat seseorang itu bisa bertanya. Itu yang tidak jelas tadi itu. Apa yang harus diperbaiki. Dan kalau Ibu Yanti misalnya bisa membuat, mungkin nggak sempat pula mencatat berapa kali dia aktif karena berebut mau bertanya kan. Berarti perlu pula asisten satu untuk mencatat kan gitu. Ya kan? Ya, kalau lagi frekuensinya masih sepi itu bisa dihitung 1, 2, 3, 10. Kalau udah berebut tuh bertanya kan, karena kepintaran Bu Yanti mendorong peserta didik untuk bertanya, ini kan menjadi kesulitan juga bagi seorang guru kan begitu. Ya, nah, maka kita juga harus melihat kualitas bertanya itu kan juga akan ditentukan oleh hasil belajarnya nanti. Saya kira cukup untuk hasil belajar aja lah Pak Rahmat untuk menyederhanakan. Karena ini akan menambah, misalnya kalau aktivitasnya tentu ada cara mengukurnya dan sebagainya. Ya kan, jadi bukan sekedar dia bertanya, misalnya kualitas pertanyaannya juga akan ditanyakan. Kan kadang orang asal tanya saja, tapi yang ditanyakan tidak jelas. Jadi kualitasnya pula yang dimasalah. Jadi aktivitas bertanya itu kan banyak, lebih 23 kriteria caranya kita untuk mengukur aktivitas. Ya, mudah-mudahan setelah ini lagi akan diterapkan gitu. Ya kan, waktu ibu guru sudah menjadi guru yang definitif, ya kan, ya sekarang cukup kita mengambil dari aktivitas nilai saja lah gitu. Ya kan, yang jelas sekarang ini kita mengharapkan bisa mengembangkan strategi, itu yang kita harapkan. Dan yang pertama kalau dilihat tadi misalnya menggunakan Sintanya sudah, misalnya sudah mengerti dengan Sinta gitu. Nah, sekarang kan belum mengerti bagaimana mengembangkan strategi. Karena strategi itu pada masing-masing Sinta itu tidak ada diatur. Itu kepintaran guru, karisma pada masing-masing guru gitu. Jadi guru yang favorit itu biasanya guru yang bisa mengembangkan daripada masing-masing strategi untuk masing-masing Sinta. Seperti itu. Cuma ditulis jelasnya. Bu Wit kan juga belum menulis yang jelasnya. Ya, ini yang bagaimana yang Bu Wit lakukan. Mudah-mudahan yang lain bisa pula menirunya kan gitu. Paham kan? Nah, cuma yang Bu Wit tadi kan kenaikan nilainya terlalu tinggi gitu kan. Nanti dipertanyakan orang. Ya, di dalam PTK itu yang jelas, yang pasti sudah ada peningkatan. Jadi jangan sampai melonjak. Siklus 1 70 siklus 1 ke siklus 2 80. 10 naiknya atau misalnya. Siklus 3 nanti ke siklus 2 ke siklus 3 naik pula jadi 95, 15 pula naiknya. Itu dipertanyakan, Wit. Ya, itu akan dipertanyakan. Yang PTK ini artinya setiap tindakan kita, ya, berarti ada peningkatan nilai. Cuma nilainya tidak signifikan. Kalau sudah terlalu tinggi itu guru yang berpengalaman biasa. Yang sudah sekian puluh tahun dia ngajar. Ya, agar itu ditulis lengkap nantinya. Oke, saya kira itu mungkin. Bu Titin atau yang lain ada ingin lagi meresponnya, Bu Wiwit? Tambahan Pak. Tambahan Pak. Ya silakan. Misalkan memang kemarin kan sudah di Pak di berapa tuh sudah rencanakan juga untuk aktivitas belajar siswa Pak, peningkatan aktivitas belajar siswa. Cuman yang kita rasakan itu sangat sulit untuk evaluasi aktivitas siswa itu Pak. Apalagi kita belajarnya secara daring Pak. Tahu kita ya, itu kan sudah kita bicarakan di sekolah 1, kan sudah diarahkan semuanya, diarahkan ke hasil belajar. Itu makanya itu aja masalahnya, ya. Iya Pak, benar Pak. Bu Titin mana? Sudah bisa Bu Titin? Ya Pak. Udah Pak. Silakan di-share materinya untuk yang sekolah 3. Iya Pak. Ya Pak. Bentar Pak. Kok belum bisa item apa Pak? Udah. Itu ada present no di sebelah kanan itu, Tin. Iya, udah Pak. Nah,
Kan ada di sana itu. Udah, Pak. Belum sampai, Tin. Udah, Pak. Belum. Ada. Iya, belum muncul. Pakai present udah. seluruh atau satu aja boleh. Dah. Udah, Pak. Nah, udah. Ada. Hilang lagi. Hilang lagi. Hilang lagi. Tunggu, Pak. Di stop lagi. Soalnya hilang tadi tuh. Nanti terulang lagi, Pak. Tunggu bentar, Pak. Nggak tahu, Rogi. Pak Rahmat tuh tenang-tenang aja orangnya tuh. Iya, Pak. Jangan grogi, Bu. Lanjut aja, Bu Titin. Semangat. Iya, Pak. Ini kan udah tampil, Bu Titin. Udah, Pak. Nah, ya. Udah, Bu Titin. Nah. Ya, Pak. Pak, di sini Tin menggunakan model Discovery, Pak. Ya. Discovery Learning. Hampir mirip sebenarnya sama punya Bu Wit tuh, Pak. Nah, ya, di sini kan juga kan berbeda tuh, Tin. Itu di sini, Pak, dari yang poin keempat, Pak, dalam pengolahan data. Nah. Tunggu bentar, Pak. Coba lihat refleksi yang siklus 2-nya dulu. Tampilkan. Hasil akhir siklus 2. Iya. Ini dia. Oh, ini udah ke atas nih. Tunggu, Pak. Ya, siklus 2, Pak. Nah, refleksinya. Ini, Pak. Ya. Nah. Di siklus 2 itu terhadap nilai rata-rata siswa, Pak. Di siklus 2 itu bukan di siklus 2 ini, Tin. Nah, itu kan sama aja ya Pak sampaikan tadi. Kan namanya refleksi itu, Tin. Si guru itu sudah tahu kekuatan dan kelemahan dari proses sebelumnya. Nah, di sini kan belum kelihatan, Tin, di sini. Oh, gitu. Jadi Tin bunyikan di sini, Pak. Iya, namanya refleksi kan. Oh, iya Pak. Nanti Tin tambahkan, Pak. Iya Pak, pas waktu Bu Bit tadi itu tahu, oh iya di sini juga kelemahan itu. Tapi udah terapat, nanti Tin perbaiki lagi, Pak. Kan refleksinya belum kelihatan kan bagaimana untuk merancang yang berikutnya kan gitu. Jadi refleksi itu artinya kan kekuatan dan kelemahan dari strategi sebelumnya kan gitu. Iya, jadi ya, yang Pak. sudah memiliki kekuatan dipertahankan dan diupayakan untuk ditingkatkan kan gitu. Tapi yang masih memiliki kelemahan strategi pada masing-masing sintanya, nah itu dijadikan perencanaan pada siklus yang ketiga kan gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi nanti di bagian perencanaan di siklus 3 ini yang udah oke, yang di atas itu tinggal tambahkan aja, ulang lagi tetap itu ya Pak ya. Jadi bagian yang kurang itu yang itu perbaiki nanti gitu ya Pak ya, diganti lagi. Ya, artinya yang kelemahan ditemukan yang dalam refleksi siklus 2 dijadikan perencanaan untuk siklus 3 kan gitu. Iya ya, ya Pak. Kan, yang memiliki ya, kekuatan itu tetap kita tulis di dalam tindakan pelaksanaannya gitu. Iya ya Pak. Baik Pak, nanti itu ganti lagi Pak. Nah itu. Coba lanjut ke bahas siklus 3-nya. Pak punya siklus 3. Dan cukup cepat betul. Payah mata 4 ini mengikutinya. Mata 2 juga ya. payah. Dilakukan peneliti pada pertigaan secara kegiatan kan belum gini Bu. Ya Pak. Ya kan di planningnya kan juga belum jelas nih Bu perencanaannya. Yang mau dibuat strateginya itu pada sintaknya keberapa kan gitu. Ya berarti Tin tambahkan lagi nanti di sini ya Pak. Berarti baru langsung masuk ke sini ya Pak perencanaannya ya Pak ya. Iya. Pak, ya, Pak, di perencanaannya tuh berarti yang strategi yang masih lemah saja kita buat Pak. Iya, yang masih lemah aja. Ini yang lulus nih,
Ini jangan diulang, stimulus ini dimasukkan aja di pelaksanaan nanti. Berarti itu yang sudah bagus diambil dari siklus 2, itu copy paste aja ke bawah. Oh gitu. Jadi ini salah itu Pak. Ini itu yang perencanaan itu ulang lagi. Terus di bagian yang kurang Ya, itu berarti itu kan ubah lagi. Kalau ini yang saya berasumsi kan stimulusnya yang belum ini. Iya Pak. Enggak begitu. Ya kan? Iya Pak. Itin kira tadi tuh, iya Pak, salah itu Pak. Berarti yang itu yang bagian yang perencanaan yang masih lemah aja yang buat dia Pak ya? Di dalam perencanaannya. Iya, di dalam perencanaannya. Yang berarti yang kelemahannya di dalam aja, pelaksanaannya itu, mana yang sudah bagus, kan ditinggal copy paste aja di bagian siklus 2 ke bawah. Oh gitu Pak. Ah iya Pak. Ya Pak, oke Pak. Pak, sebenarnya di sini Pak, ada siklus 2, peserta didik sudah bisa memahami dalam pengolahan data dengan baik, tetapi perlu diperbaiki lagi agar hasil yang dicapai peserta didik bisa mencapai nilai yang lebih baik lagi, gitu Pak. Ini kok levelnya C1, C2 ini. Tadi Pak Ahmad juga sudah kasih tahu, itu artinya penerapan aplikasi itu. Dia bukan sudah bisa memahami, tapi bagaimana dia bisa mengaplikasikan cara-cara di dalam pengolahan data. Iya Pak. Ya kan, itu kan, ya itu yang dikata Pak Rahmat tadi, masih pengetahuan di sana itu. Iya. Jadi kata kerjaan ini diubah. Mas, sudah bisa mengoperasikan gitu apa ya Pak ya? Iya boleh. Iya gitu. Pak. Atau belum bisa mengoperasikan di dalam pengolahan data, kan gitu. Jadi itu menunjukkan ciri-ciri dia adalah keterampilan. Yang keterampilannya Pak, ya Pak. Ya, ini masih memahaminya C2 ini. Iya Pak. Oke Pak, nanti diperbaiki Pak. Oke, silakan kalau ada masukan yang dari yang lain silakan. Saya lihat ya apa nama itu. Nampaknya kesepakatan bersama membuat seperti ini nampaknya. Gini Pak, soalnya kemarin tuh agak bingung juga Pak kita jadi ya. Iya Pak, kami saling Pak. Sudah. Ya. Oke. Nah, kemudian ini kan sudah siklus terakhir nanti ya. Iya Pak. 6 hari, tidak salah saya ini. Ya. Iya Pak. Saya juga mengharapkan nanti hasil video yang terakhir itu memenuhi standar lah gitu ya. Iya Pak, insya Allah Pak, diusahakan Pak. Diusahakan Pak. Terlihat semua aktivitas yang di siklus. Jadi kita bicara dulu yang teknisnya. Nah, ini teknisnya ini. Pernah lihat ini file nih, Pak Ibu? Nah lihat. Enggak Pak. Belum Pak. Hari awal kan ada dulu tuh hari ke-12 pada pengembangan perangkat. Ya. Review. Ya kan, review awal pada pengembangan perangkat. Ini kan teknis ini. Karena pengembangan perangkat kan belum dikajikan betul artinya pedagogik dan kontennya. Cuma masih mengkaji daripada persoalan teknis videonya. Jadi yang pertama akan dibuat nanti durasi waktunya ini ya 7-10 menit. Ya, formatnya ini diharapkan ini formatnya videonya MPEG. Ya. Ya, kemudian kejelasan resolusinya. Jadi jangan terlalu kecil nanti tampil di YouTube. Ya. Jadi terlalu kecil berarti resolusinya tidak pas itu. Ya, jadi bagaimana orang bisa menonton ya agak menyejukkan lah istilahnya kan. Karena salah di dalam resolusi mungkin gambarnya akan mengecil atau terlalu membesar, terpotong pula kepalanya nanti. Oke. Kemudian ya. Nih suaranya, kejelasan suara. Jadi kalau dapat hindari bising yang terakhir ini. Ini kemarin itu juga banyak yang bising dan sebagainya, terputus. Oke. Ya.
teknisnya ini. Kemudian pengambilan gambar. Jadi pengambilan gambar ini juga menjadi perhatian. Jangan terlalu banyak menyorot dari samping gitu. Dan kalau sorot dari depan. Dan karena kan banyak yang dari samping. Dari samping kan tidak memberi informasi. Tapi kalau dari depan wajahnya kan bisa dilihat gesturnya kemana. Kayak Bu Titi nanti apakah stres dia atau kemana kan gitu. Bapak udah lihat video itu Pak? Yang kemarin itu Pak? Apa komentar ya Pak? Ya, itu yang saya kasih tahu saya kan. Ya nah, kita menyorot itu dari samping. Ya kan. Nggak apa-apa Pak. Ada dari depan Pak. Kemudian pergerakan gambarnya jangan terlalu cepat. Kalau dapat gerakan horizontalnya, jangan terlalu cepat. Nanti kalau horizontalnya cepat, nanti lihat bercampurnya vertikal sehingga gambarnya goyang-goyang. Ya, jadi pelan-pelan nyorotnya. Nah, kemudian yang kemarin itu juga ada beberapa gambar yang tidak muncul. Jadi kalau gambar tidak muncul, namanya ini adalah editing, istilahnya, tolong diedit yang baik. Ya kan? Jadi gambar-gambar yang tidak memberikan informasi itu tolong diedit, ya. Karena Bapak Ibu ini kan waktu tampilnya mungkin 1 jam pelajaran dijadikan antara 7 sampai 10 menit. Maka hal-hal yang inti itu sangat penting sekali, ya. Nah, kemudian kelengkapan utamanya ini, kelengkapan tahap utama di pembelajaran daring. Nah, tolong disiapkan itu kelengkapannya nanti apa yang dibutuhkan untuk pembelajaran daring. Ya kan, jadi kalau sinyalnya tidak kuat, yang diusahakan sinyal yang kuat. Ya kan, nanti kalau misalnya Bapak Ibu daring, nanti misalnya sinyalnya tidak kuat, ini kan terjadi misalnya videonya tidak muncul daripada peserta didiknya. Ya kan, ya. Nah, jadi kalau tidak muncul, tolong diusahakan diedit gitu. Ya Pak. Ya Pak. Kemudian, ini yang penting. Ya, sangat penting. Jadi ada keterangan dari masing-masing peralihan sintaknya itu. Ya, yang kemarin belum jelas itu. Ya kan? Jadi artinya peralihan daripada masing-masing sintak. Kalau di scope relearning, tulis mulai yang pertama apa stimulus, kedua berikutnya apa, berikutnya apa. Jadi kami bisa mengamati strategi daripada Bapak Ibu kan di dalam menerapkan daripada masing-masing sintaknya. Paham kan? Ya, jadi artinya dalam bentuk teks, dalam artinya waktu Bapak Ibu mengedit, ya itu ditulis ini tahapan ini, tahapan ini. Paham? Pak. Ya. Ini sudah siklus yang terakhir maksudnya. Kemudian cukupan durasi dan terlihat nanti misalnya tergesa-gesa karena waktunya udah habis gitu. Jangan terlihat seperti itu. Ya kan? Jadi diupayakan misalnya kalau waktunya 10 menit, ambil 10 menit aja istilahnya. Mungkin 2 menit pembukaan, 2 menit penutupan, berarti ada 6 menit untuk bagaimana siswanya yang belajar. Dan gurunya yang terlalu fokus ngajar. Ya kan? Jadi pengantar ya 2 menit itu mungkin bisa diarahkan misalnya menggunakan dari LMS yang ada misalnya. Kalau untuk materinya silakan di-download pada LMS di mana letaknya. Ya kan? Kemudian untuk LKPD silakan di-download di mana letaknya di LMS-nya. Kemudian evaluasinya nanti ya dikerjakan secara luring di mana letaknya di LMS-nya. Jadi di sini ini ditampilkan bagaimana strategi Bapak Ibu bisa membuat peserta didik itu belajar, itu yang penting. Jangan ditunjukkan juga dari video yang kemarin itu hampir semuanya gurunya yang ngomong gitu kan. Jadi kan masih yang lama itu Bu, Pak Ibu. Ya kan, ditunjukkan itu jangan seperti itu aja. Ya, itu yang teknisnya. Ya Pak. Kemudian yang pedagogik dan kontennya,
Dan Bapak Ibu juga sudah ya, nggak tahu caranya enak. Nah, ini Bapak Ibu, waktu review kemarin kan sudah diberikan, itu pedomannya. Ya, itu pedomannya. Nampak? Ya, Ya, Pak, nampak, Pak. itu pedomannya. Yang pertama, ini penggunaan media pembelajaran daring sesuai dengan karakteristik materi ajarnya. Nah, tolong dipilih media yang pas, kan gitu. Kadang-kadang menyorot ke papan tulis, misalnya. Ya kan? Karena pengaruh cahaya, nggak jelas PowerPoint-nya Bapak Ibu sorot itu. Ya kan? Nah, kalau itu yang terjadi, tolong diedit, ya kan? Nanti dia langsung aja dipotong daripada PowerPoint itu betul ya dimasukkan. Ya kan? Kan banyak itu, Bapak Ibu kan menyorot PowerPoint pakai kamera. Tapi karena pengaruh cahaya, atau jaraknya terlalu jauh, sehingga tidak terbaca. Paham Bapak Ibu? Ya Pak. Nah, diedit aja, dimasukkan aja PowerPoint yang sebenarnya di sana gitu, dipotong aja. Ya. Ya Pak. Nah, ya. Kemudian variasi LMS. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan gitu. Jadi artinya gunakanlah LMS itu untuk kegiatan luringnya. Karena waktu kita kan terbatas Bapak Ibu 7 menit. Ya, jadi kayak misalnya tadi penjelasan pengetahuan cukup saja misalnya diarahkan di LMS. Ya kan? Bahan ajar maksudnya. Sudah? Kemudian LKPD diarahkan juga ke LMS. Evaluasi diarahkan juga di LMS. Ya kan? Nah, jadi apa kegiatan kita yang bisa terisi di 7 menit itu maksimum adalah bagaimana kelihatannya Bapak Ibu bisa membuat peserta didik itu belajar. Itu yang penting. Paham kan? Ya, waktunya itu sekitar 6 menit, Bu. Ya kan? 6 menit. Ya. Jadi membukanya 2 menit kira-kira, ya Bu ya, menutupnya kira-kira 2 menit lagi kan gitu. Jadi yang 2 menit itu mungkin menyampaikan evaluasi LKPD, ya, dan kembali lagi ke LMS-nya kan gitu Bapak Ibu. Ya kan? Kemudian untuk kegiatan absensinya misalnya pada bagian pembukaan kan bisa aja misalnya diberikan LMS-nya di sana itu sudah ada Google Form untuk absensi misalnya. Bisa dipahami maksudnya? Ya, Pak. Berarti karena waktu kita kan terbatas nih. Ya. Ya, nanti kan mengedit itu sulit itu. Ya, menjadi 7 sampai 10 menit. 10 menit. Kemudian, yang ini Bapak Ibu yang kurang betul terjadi di video kemarin. Interaksi itu yang tidak kelihatan. Karena didominasi oleh gurunya yang ngomong terus gitu. Ya, Tin? Ya, Pak. Ya kan, Bu Yanti? Yang seseorang. Ya, Pak. Ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan interaksi? Kalau kita mempelajarkan siswa untuk belajar, mempersiapkan siswa untuk belajar, pasti interaksinya banyak, Bu. Ya kan? Sama aja misalnya, kita beri job sheet sama peserta didik, suruh dia bekerja, pasti bingung dia. Bingung kan bertanya itu kan interaksi artinya. Ya kan? Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu ya harus Bapak Ibu perlihatkan. Ya kan? Ini miskin betul interaksinya nampaknya. Kemudian yang ini Bu, pemberian ini evaluasi dan tugas sesuai dengan model pembelajaran daring. Ya kan tadi sudah disebutkan Bu. Bapak Ibu, jadi kalau ada tugas sesuai pembelajaran daring, misalnya kalau dia itu ujian, tentu Google Form, Bu, agar kerahasiaannya bisa dijamin.
Ya kan? Paham kan? Yang ada di Google Classroom. Paham kan? Coba nih. Ya. Ya, Pak. Kemudian ini yang penting Bu tadi. Nah, itu yang dikatakan yang kelima itu tadi adalah strategi Bapak Ibu itu yang diperlihatkan. Di mana Bapak Ibu itu melakukan pendekatan di dalam pembelajaran. Nah, pendekatan itu yang dikatakan strategi dari masing-masing cinta. Nah, ngerti? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi tadi kan artinya di dalam teknis tadi kan Ibu sudah membuat bahwa dari masing-masing tahapan misalnya. Ya, stimulus. Nah, stimulus itu dilihat Bu bagaimana pendekatannya. Itu strategi itu Bu. Ya, nah, tahapan berikutnya apa lagi? Mau diamati pula nanti strateginya. Ya. Ya, Pak. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian kebenaran materi dan kesesuaian dari pelajaran. Nah, itu akan dilihat nanti ya Ibu tampil, kemudian diamati pula yang ada di bagian materi ajaranya nanti. Ya kan? Nah, yang sampai salah itu. Ya kan? Jadi kebenaran materi itu Bapak Ibu, jadi artinya silakanlah disampaikan misalnya faktualnya, konseptualnya, proseduralnya, dan keterampilannya. Ya, walaupun waktunya ya terlalu pendek yang harus disampaikan, tapi tetap disampaikan. Nah, kemudian ini Bu, nah yang berkaitan dengan yang keenam, nah ini yang dijelaskan Bu, ini faktualnya terbalik Bu ya, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Metakognisi kita nak pakai Bu, keterampilan aja pakai. Ya Bu. Kemudian yang ke-8, yang ini adalah ini penyajian menyenangkan, menarik, menantang, dan memotivasi diri. Jadi kalau pelajaran itu didominasi oleh guru, itu kan membosankan biasanya. Ya kan? Jadi kalau yang menyenangkan kemana? Suruh dia bekerja, itu menyenangkan itu. Nah, dia nggak ngantuk Bu. Ya, ya Bapak Ibu. Nah itu di Bandung yang kemarin itu, kan lihat aja kemarin itu. Kemudian ini pembelajaran abad 21 Bu. Nah ini harus Ibu bisa jelas diperlihatkan betul di dalam tahapan sinta itu Bu. Ya, di mana harus diterapkan siswa itu menjadi kritis. Ya, di sinta mana strategi yang akan Ibu pakai nanti, pendekatan Ibu pakai nanti, yang membuat peserta didik kita kreatif. Ya kan? Paham kan? Misalnya di bagian discovery learning mungkin penetapan masalah dan pengumpulan data itu kan harus kreatif di sana itu. Tetapi pada bagian stimulusnya itu harus bersifat kritis siswanya, kan gitu. Dan waktu kita memberi stimulus. Jadi bagaimana Ibu bisa membuat seorang siswa itu kritis waktu kita memberi respon, kan gitu ya. Kemudian pada bagian berikutnya ada pengolahan data istilahnya. Kalau kita menggunakan discovery learning. Nah, maka di sana itu antara pengumpulan dan pengolahan data itu adalah kreatif yang diutamakan Bu. Dan kreatif. Ya, kemudian yang berikutnya ada verifikasi. Ya, verifikasi itu udah kelihatan reflektif loh Bu. Jadi dia sudah bisa melihat bahwa ini memiliki kekuatan, ini memiliki kelemahan. Nah, baru yang terakhir nanti adalah apa istilahnya kesimpulan atau apa istilahnya di score planning itu adalah decision maker-nya. Nah, tolong itu ditunjukkan pada masing-masing tahapannya. Ya, pembelajaran abad 21 itu yang belum kelihatan. Nah, ngerti? Ya Pak. Ya, ya, Pak. Ya ini gitu.
Kalau bisa semakin sempurna gitu. Kemudian variasi gambar. Nah, gambar, grafis, dan animasi. Nah, ini kan perlu tadi Bu ya. Kalau gambar itu misalnya di dalam Bapak Ibu mengambil gambar melalui kamera itu jelek, dipotong aja Bu. Diganti aja gambar yang bagus. Ngerti kan? Misal Bapak Ibu menyorot misalnya PowerPoint, sedangkan layarnya menggunakan papan tulis, tidak kelihatan misalnya. Potong aja diganti betul dengan PowerPoint itu betul. Diedit. Ngerti maksudnya? Ngerti Pak? Ya, Ya, Pak. kalau nggak akan bisa dilihat itu Bapak Ibu. Ya, apalagi videonya mau dipublish. Nah, Bapak Ibu menyorot daripada PowerPoint yang ada di papan tulis. Tulisannya tidak bisa dibaca. Orang akan melengah melihat di papan tulis. Iya kan? Nah. Kemudian kejelasan artikulasi. Ini kan suara ya Bu ya. Jadi kalau ada yang sangat penting ya ditinggikan ya, intonasinya. Ya jangan datar saja gitu. Ya ditinggikan intonasinya. Ya, ini itu dikatakan artikulasi. Kemudian yang di sini Bapak Ibu, komposisi gambar. Nah, ini kan di dalam tekniknya nanti. Dan sampai pergerakan gambar tidak diikuti dengan pergerakan suara. Ya, dubbingnya tidak kena gitu istilahnya. Nah, kemudian jangan menambah musik di tengah pembelajaran. Ya kan, mungkin dia bagian sebelum mulai misalnya mau di musik pengantarnya silakan. Nah, bagian terakhir nanti mau tambahkan musik pengantarnya silakan. Tapi di dalam pembelajaran tidak boleh ditambah musik. Nah, sekarang itu Bu yang sudah saya tampilkan kriterianya, satu secara teknisnya, yang satu secara pedagogik dan konten. Silakan Bapak Ibu bertanya gitu ya. Di-share aja tolong Pak. Nanti di grup Pak. Nggak ketemu Bu Yanti. Enggak Pak, Yanti nggak ada nih. Dapat yang ini Pak kemarin. Kan mereview perangkat dan video kan ada Bu Yanti. Yang pertemuan yang lalu kan Pak? Bukan waktu mereview perangkat pembelajaran, bukan PL. Iya, nggak dapat Yanti yang ininya Pak. Berarti Yanti tidak mendownload bahan ajar itu artinya. Hah? Nggak download nih. Yanti nggak ada yang nggak ada yang tunggu. Berarti belum bahan ajar artinya itu. Ada, nggak ada ini Pak rasanya Pak. Atau mau saya tunjukkan lagi LMS-nya? Yanti ambil lah Pak, Yanti cari situ Pak. Mudah-mudahan masih kebuka. Ya mungkin yang di F2-nya mungkin nggak ketemu lagi, udah tutup mungkin. Nanti ya saya kan yang review awal itu kan di F2 dulu Bu. Ya Pak. Nah, mungkin F2-nya sudah tutup, mungkin yang di F3-nya masih ada mungkin. Nah ya Pak, di F3 coba dicari. Masih Pak. Silakan yang lain kalau ada yang ingin tanyakan silakan Bapak Ibu. F3. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan silakan sebelum bekerja. LKLK ya Pak. Ini F7 kayaknya. F6.
Pak, sedikit Pak, mungkin menambahkan tadi di masalah video pembelajaran yang dibikin teman-teman ya Pak ya. Sesuai yang Bapak sampaikan tadi bahwa di video pembelajaran tersebut pembelajarannya masih dominan pada gurunya ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin teman-teman mungkin ada sedikit mungkin bentuk-bentuknya mungkin yang perlu diarahkan teman-teman ini Pak. Ya mungkin kalau menurut saya gini Pak, sesuai yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana mengaktifkan siswa di dalam pembelajaran daring tersebut. Mungkin teman-teman kalau mengaktifkan belajar siswa, kalau di pembelajaran normal, tentu adalah dengan kegiatan diskusi kelompok. Ya, lalu di dalam kegiatan keterampilan, tentu siswa melakukan kegiatan praktek. Mungkin pengalian-pengalian ini, teman-teman PPG ini mungkin ada kendala. Mungkin sesuai yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya sudah Bapak jawab, bahwa ketika kita itu mendiskusikan siswa, itu kan bisa kita manfaatkan adalah LMS kita, apakah LMS kita Google Classroom kita yang kita gunakan. Tentu di Google Classroom itu kan bisa kita dibikin forum diskusinya seperti di LMS yang ada kita gunakan sekarang ini. Ya di Google itu kan, di Google Classroom itu kan juga bisa Bapak Ibu memanfaatkan fasilitas diskusi. Mungkin topik Bapak Ibu beri, tolong Ananda silakan didiskusikan. Kelompok 1 ini topiknya. Yang aktif nanti kan Ibu lihat kalau LMS Ibu itu di video. Ini anak aktif, bisa jadi setelah dikasihkannya hasil diskusinya di sana itu, Bapak Ibu komentari di pikonnya lagi, maka akan kelihatanlah interaktif siswa yang aktif di sana. Bisa juga langsung dibahas. Ya, mungkin itu contohnya ya Pak ya, kita memberikan contoh. Selanjutnya di keterampilan. Di keterampilan juga Bapak Ibu bisa meminta siswa, Bapak Ibu kan banyak yang membuat Excel ya, Bu Titin sama Bu Sri Excel ya. Kalau di Excel itu kan Bapak Ibu kan sediakan tabel-tabelnya di KPD-nya, ya Bapak Ibu minta masing-masing kelompok itu menampilkan, ya coba kerjakan. Nah, coba seperti kita slide tadi, presentasi juga sudah aktifkan siswa. Nah, mungkin kendalanya mungkin siswanya terbatas perangkat. Kalau saya lihat di video pembelajaran Ibu kemarin, itu Bapak Ibu kan memanggil siswa beberapa orang ke sekolah. Kan sudah menggunakan komputer yang terkoneksi dengan jaringan juga. Ya kan? Nah, itu bisa Bapak Ibu manfaatkan. Suruh langsung di sana. Simulasikan di sana. Maka akan kelihatanlah keterampilannya ketika Bapak Ibu yang mencari data di siklus 3 tadi tentang pengolahan Bu Titin ya. Nah, bagaimana siswa itu di prakteknya juga di PTK-nya akan kelihatan di hasilnya. Mungkin itu tambahan informasi ya dari saya, mungkin Pak bisa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita ini Pak. Terima kasih. Iya, kita melihat ujian kompre aja peserta didiknya nggak ada, bayangkan. Dia bisa membuat interaktif yang begitu baik gitu. Jadi artinya bagaimana caranya? Suara-suara dari peserta didik itu mungkin direkam, mungkin ada yang operatornya satu misalnya kan. Ada yang tanya anak-anak, keluar suaranya. Ya, dia bahas. Ya, seperti yang katakan Pak Rahmat tadi kan bisa saja misalnya di LMS itu artinya Bapak Ibu aja yang membuat lembar jawabannya, diberi ada yang salah, di lembar jawabannya diberi ada yang betul. Nanti silakan Ibu mengomentarinya. Dan artinya di dalam praktek kan bisa aja per tahap, yang sudah selesai silakan diunggah di bagian ini LMS-nya. Silakan Ibu ambil itu. Wah, ini seolah-olah Ibu mengeluarkan sebuah LMS. Wah, ini sudah masuk teman kita 2 gitu. Nah, silakan kita coba buka dan Ibu langsung komentarkan. Walaupun hasil kerja itu Bapak Ibu sendiri yang membuatnya. Begitu caranya, artinya interaktif itu kan ada. Caranya kan banyak cara itu. Cuma kreativitas daripada guru kita ini kan belum videonya, itu aja persoalannya. Ya kan? Ya ujian kompre aja ada yang pintar membuat interaktif itu.
Ya, tidak ada istilahnya. Nana ada yang bertanya ya, langsung ada otomatis suaranya keluar. Mungkin suaranya direkamnya, mungkin ada operator satu mungkin. Dan malah ada lagi misalnya sudah mengerti, dia jawab belum, misalnya. Jadi bagaimana suaranya keluar lagi, padahal orang tidak pernah muncul. Jadi kelasnya hidup, Bu. Nah, ini itu yang dikatakan interaktif itu. Jadi yang saya katakan selama ini kan kreativitas Bapak Ibu ini kan lebih terfokus ya asik sama dia aja gitu kan. Jadi tidak pernah bagaimana memikirkan seolah ini terjadi yang nyatanya, Bu. Ya, walaupun misalnya Bapak Ibu menggunakan daring misalnya, ya kan bisa aja disimulasikan nama orang yang di dalam daring itu. Oh, kebetulan ini sudah masuk di sini, kan udah. Ya, lembar jawabannya atau kegiatannya misalnya. Baru kita memberi komentar. Gitu caranya. Dan walaupun yang dibuat itu kita yang membuatnya, Bu. Gitu. Ya, tentu ada yang dibetulkan, ada yang disalahkan waktu kita membuatnya. Yang disalahkan itu ditunjukkan. Jadi seolah-olah terjadi interaktif. Ini yang dibuat teman Anda ini, tidak usah dibuat namanya kan. Kan bisa Ibu tunjukkan yang masih tidak pas gitu. Jadi ada interaktifnya. Ya. Jadi interaktif itu banyak caranya gitu. Ya. Ya sekarang kan persoalannya kan Ibu kan Bapak Ibu ini kan masih sulit berubah dari mengajar konvensional ke K13 ini, itu aja persoalannya. Iya, Pak. Iya kan, nah itu yang diubah. Dan beberapa hari yang lalu pernah saya sampaikan kalau ini juga yang Ibu kerjakan terus sudah PPG ini, maka gajinya tidak pernah bertambah, Bu. Karena jam kerjaan semakin banyak juga kan. Karena bagaimana jam kerjaan sedikit bisa membuat peserta didik itu belajar, nah, kan kalau dihitung jamnya dengan gaji terima tuh semakin besar tuh, Pak Azizal ya enggak? Ya kan, sehingga pulang mengajar capek gitu kan, ya, di pagi sore. Itu maksudnya. Iya, Pak. Suara Abi. Tuh. Nah ini tolong diingatkan, Bu. Ini kalau saya tidur, Ibu tidur pula gitu. Enggak, Pak. Tadi kalau udah berbincang juga sama Pak. Tidak akan meeting kita itu. Ya. Enggak, Pak. Ya enggak. Nah itu ya tolong diingat, Bu. Iya, Pak. Ya kan. Nah yang ini pencermatan perangkat siklus 2 ini, Bu, 2 hari, Bu. Hari pertama hari ini dan besok. Hari ini ada kegiatan mapping kita ini, Bu, yang kelompok 4 kita tulis di sini. Ini dia, Bu. Iya, Pak. Nah, setelah ini Ibu langsungkan diskusi. Berjalan daring tadi kan sudah dikasih tahu itu. Iya, Pak. Yang tolong dibuat strateginya. Ya kan? Nah, kemudian nantinya Ibu kan baru jurnal belajarnya. Nah, Ibu tulis ya. Jadi artinya setelah ini Ibu harus memenuhi ini, Bu, diskusinya ini. Kan akan sepatah bagian 1C-nya. Nah, jadi hari pertama ini cuma 2-nya aja, Bu. Ya, yang meeting dan diskusi. Ya, sesuai dengan arahan yang sudah diberikan tadi. Nah, kemudian bagian tunggu, Bu, saya sampaikan di sini lagi. Ya, tunggu sebentar ya, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak.
Oke, kita lanjutkan, Bu, Pak Ibu. Jadi, ya Pak. Ya, Pak. Setelah ini nanti kan sudah ada masukan. Nah, maka Ibu perbaiki yang ada di proposal itu ya, Bu. Jadi soal dimasukkan di diskusi di sini. Ya, diskusi balikan perangkat pembelajaran daring, ya, atau luring di siklus 3. Nah, kemudian jurnal mengajar, jurnal belajarnya. Nah, kemudian yang pada hari ketiga, Bu, ini hari ketiga, ini cuma 1 hari ya, Bu, ya, 1 hari, hari ketiga. Hari ketiga itu diskusinya, Bu, perangkat pembelajaran dan persiapan hal teknis praktik pembelajaran siklus ini. Dia artinya disesuaikan antara
proposalnya, ya kan, atau pelaksanaannya itu dengan perangkat pembelajarannya. Ini, ya. Kemudian dimasukkan hasil revisi perangkat pembelajaran. Oke, karena di sini tidak ada Bu. Artinya tidak ada kita meeting gitu di hari ketiga itu. Iya, Pak. Ya, hari ketiga kan. Jadi artinya kita meeting hari pertama. Ya, ini hari pertama Bu. Ini hari pertama 2 hari Ibu kerja ini, ya. Memperbaikinya hari ini dan besok. Nah, kemudian hari yang ketiga, kemudian Ibu mendiskusikan revisi perangkat yang dari temannya lagi nih. Mungkin dari teman, dari dosennya, dari guru pamongnya dan sebagainya. Ya, ini kita diskusi di sini. Kemudian hasil diskusinya nanti Ibu revisi untuk siklus 3, ya kan? Nah, kemudian pada hari keempat itu berarti kita hari keempat di sini diskusi pelaksanaannya lagi Bu. Ya, di diskusi pelaksanaannya. Jadi artinya merekam daripada videonya. Artinya teknik-teknik tadi kan sudah disampaikan, ya kan? Nah, rekamannya pada hari yang keempat ya Bu ya. Jadi hari keempat sudah mulai merekam gambarnya. Kemudian pada bagian editing, ya pada editing hari kelima Ibu mengedit di sini. Di sini ada kita diskusi hasil rekamannya. Dan artinya sudah Ibu kerjakan di bagian hari yang keempat, maka hari kelima nanti kita akan diskusi masalah hasil editingnya di hasil rekaman praktik pembelajaran siklus 3-nya. Ya, jadi tolong diingat nanti itu Bu, hari ya, kelima. Ya, ya. Pak. Ya, hari kelima kan, itu ada ya, Pak. Bu ya. Ya, yang didiamkan. Enggak, Pak. Ya, nanti Ibu aja gitu. Enggak, Pak. Ya kan. Nah, kemudian mengunggahnya. Nah, ini tinggal Ibu mengunggahnya aja lagi Bu. Jadi menggunakan, apakah masih menggunakan film YouTube? Nah, itu Bu, di sini ya. Jadi di sini mengunggahnya. Nah, di penyelamatan masukkan ini pada siklus 3, PTK, dan divisi pemikiran masukkan untuk perbaikan pembelajaran pada siklus setelah lulus PTG. Ini ada hari yang ke-6 ini, dan terakhir. Jadi hari ke-6 ini saya lihat tidak ada meetingnya. Ya, tidak ada Ibu ya? Tidak, Pak. Kosong. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, dari hari pertama, cuma 2 hari, 1-2 itu kita sudah meeting di sini Bu. Ya. Kemudian di hari yang ketiga, kita tidak ada meeting Bu. Kita diskusi aja cuma ya. Kemudian hari yang keempat itu tidak ada Ibu, tidak ada kan? Tidak, Pak. Tidak ada meetingnya, berarti Ibu menyiapkan sampai ke siklus videonya. Hari kelima baru ada meeting di bagian 4A-nya Bu. Ya, jadi diskusi hasil rekaman aktif pembelajaran. Jadi kita mengharapkan hari kelima itu Ibu sudah selesai merekam dan sebagainya itu, ya kan? Nah, kemudian hari yang ke-6, nah ini mungkin sejenis Bu, mengunggah, masukkan dan balikan rekaman praktik video pembelajaran. Nah, berarti di sini kita tinggal Ibu masukkan di sini. Oke, sekira itu Bu. Ya, berarti berapa kali kita meeting? Hari ini dan hari kelima, Pak. Hari kelima. Tolong diingat. Hari kelima. Ya, Pak. Ya, tolong lihat kan. Dan dilihat juga LMS itu gitu. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan target. Amin. Amin, amin. Nah. Amin, Pak. Silakan, kalau ingin tanyakan silakan. Saya kira sudah saya sampaikan seluruhnya, Bapak Ibu. Ya, Pak. Silakan. Apa? Nomatunya. Apa, Pak? Bu Pak Hasrizal. Ya Pak,
Kapan diupload materinya itu yang belum. Diusahakan malam ini Pak. Cuman kalau terkendala mungkin masih apa orang tua mungkin apa Pak? Setidaknya udah selesai. Oke, sekian sampai di sini ya Bapak Ibu. Kita sholat asar. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Bu. Ya, sama Bu.